Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Saya pengen ngobrol dengan Cak Islah terkait soal Prabowo karena saya menarik tentang kuda Troya. Strategi kuda Troya itu, Cak Islah. Meskipun Cak Islah nggak menyebut nama, tapi ini menarik untuk kita kaitkan dengan yang kita bicarakan sekarang. Gimana Cak Islah melihat soal relasi antara Prabowo dengan kalangan Islamis itu dikaitkan dengan soal kuda Troya dan seterusnya tadi? Ya, kalau saya melihat sih sebenarnya tidak mengacu kepada Prabowo atau siapa ya. Silahkan terjemahkan sendiri. Tapi memang ini adalah bentuk salah satu strategi politik ketika seseorang itu mengalami keputusasaan terhadap satu pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Dan kuda Troya itu kalau dalam kisahnya memang diceritakan 10 tahun. Memang diragukan sih apakah ini fiktif atau tidak. Tapi memang kuda Troya ini atau Trojan Horse Story ini kan memang berkembang gitu. Yeah. Tapi kok waktunya pas gitu 10 tahun. Seolah-olah 2 periode pemilu 2000. Ceritanya gimana itu, Cak? Bisa dinarasikan lagi nggak? Jadi memang bangsa Yunani ini ingin menguasai salah satu kota namanya kota Troya, Troy. Dia ini selama 10 tahun mengepung kota itu. Kota ini kan dikelilingi oleh tembok tinggi gitu. Dan dia tidak pernah bisa menggempur dan bisa menguasai kota ini karena memang ada gerbang yang sangat besar. Yang gerbang itu memang tidak pernah bisa dibuka gitu kalau dalam sejarahnya. Dan Troy ini bisa hidup mandiri di dalam dengan bisa bercocok tanam dan sebagainya. Keputusasaan orang Yunani ini akhirnya dia membuat sebuah patung kuda kayu yang bisa dimasukkan orang di dalamnya, termasuk akhirnya mereka itu punya strategi memasukkan sebuah kuda kayu untuk mengelabui mereka, dan di dalamnya itu diisi dengan pasukan-pasukan termasuk Odysseus, rajanya sendiri masuk ke dalam itu. Sebagian lagi itu pura-pura pergi. Kalau ini mau dikaitkan dengan kronologi 2019 kan memang ada yang pergi dulu. Ada yang meninggalkan gitu, karena ini sebenarnya hanya pura-pura saja. Jadi mereka pura-pura pergi dari situ, putus asa, desperate gitu karena tidak kunjung menguasai, tapi patung kuda kayu ini ditinggalkan. Dibawa masuk ke Troya. Yang membawa masuk ini orang Troya. Karena merasa orangnya sudah pergi, orang-orang Yunani pasukan Yunani sudah pergi. Oh, ini ditinggalkan ini karena patung ini kok besar. Dia berpikir, oh ini biar nggak ribet, ditinggalkan aja lah gitu. Dimasukkanlah kuda itu melalui pintu gerbang yang selama ini tidak bisa didobrak itu, dibawa dan bersorak mereka. Wah, akhirnya ternyata orang Yunani pergi dan dia meninggalkan satu peninggalan yang luar biasa gitu. Nah, ketika malam-malam, ketika semua orang Troya lengah, keluarlah pasukan-pasukan itu, termasuk si rajanya ini Odysseus. Keluar dari dalam kuda itu. Dalam kuda itu dan berhasil menyandra rajanya. Karena rajanya disandra, orang-orang Troya keluar semua. Keesokan harinya itu, raja kalian ini sudah di tangan saya. Kalian semua harus menyerah bahwa kami ini semua ya kita akan selesai di sini bersaudara. Kita ingin menjadikan Troya ini sebagai satu wilayah protektoratnya Yunani, kurang lebih seperti itu. Tapi menyerahlah semua. Orang-orang Troya itu menyerahkan diri. Sebagian ada yang melawan ya dibunuh gitu. Setelah orang-orang Troya menyerah, raja itu ternyata bukannya justru dilindungi, malah dibunuh oleh Odysseus. Maka akhirnya Troya itu dikuasai dengan satu pembunuhan-pembunuhan berdarah juga. Yang tadinya diyakini bahwa Troya itu akan menjadi saudara gitu. Itu kisah-kisah yang terjadi ya. Saya menganalogikan ini terhadap strategi politik itu. Mungkin aja 10 tahun 2 kali periode pemilu, lalu ada yang masuk ke dalam markas seolah-olah ini we are friend already gitu kan. Dan kemudian ya raja itu juga digandeng gitu ke sana kemari untuk membuktikan bahwa kami ini sudah bersahabat loh, kalian menyerahlah, support me for this gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya akhirnya ternyata dibunuh juga itu raja Troya itu. Jadi ini menarik kalau kembali ke, kan masih kita baru bisa menerka-nerka ya Cak ya. Ini kan narasinya yang berkembang kan Prabowo berubah itu kan, dengan indikasinya adalah bersama Pak Jokowi itu gitu. Tapi ini dengan bacaan yang apakah betul berubah atau jangan-jangan ini strategi kuda Troya gitu kan? Karena kebetulan juga Prabowo kan punya kuda. Nah, ini menjadi menarik Cak, karena kan memang setelah Prabowo bergabung dengan Jokowi ya, masuk dalam Menhan itu kan Prabowo beberapa kali menyatakan mengecam atau mengutuk radikalisme. Tapi track record
Prabowo bersama kalangan Rizik CS ya, dengan kelompok-kelompok sayap kanan lah ya, kelompok-kelompok Islam, itu dia nggak pernah membicarakan ya, kesan saya ya. Menurut Cak Isra gimana itu? Bagaimana cara membaca peralihan itu gitu, Cak? Kalau saya sih it's all about politics. Kalau saya nggak pernah percaya terhadap seorang politisi yang mengaku mengalami metamorfosis pemikiran ataupun ada metamorfosis tabiat gitu. Saya nggak pernah percaya bahwa politisi tetaplah politisi. Ya kalau kasarnya Belanda ya tetap Belanda lah. Saya nggak pernah percaya itu. Kalau kemudian dia mengaku seolah-olah brandingnya itu sudah berubah, saya nggak yakin dia berubah. Karena bagaimanapun seorang politisi kalau memang nanti suatu saat menjadi pemimpin misalnya, ya tabiat aslinya itu justru akan keluar. Banyak sekali kalau di dalam sejarah-sejarah politik di dunia ya, mulai dari sejarah-sejarah politik abad awal, abad pertengahan sampai ke abad modern ini, memang orang terpengaruh dan terpesona, mesmerizing gitu dengan seseorang yang tampilannya begitu luar biasa. Dia diglorify seolah-olah dia ini seorang yang agung, dia seorang yang bijak. Tapi pada akhirnya ketika dia berkuasa, dia itu menjadikan kekuasaan itu sebagai satu alat bius kepada dia untuk kembali kepada tabiat aslinya. Jadi saya terus terang memang I never buy that thing. Kalau kemudian ada orang mau saya sudah berubah loh, ya berarti dia belum berubah. Kalau orang mengakui sebuah perubahan, ini kalau di dalam filsafat ya, kalau orang mengakui sebuah perubahan itu diakui sebagai suatu perubahan yang sedang menimpa dirinya, berarti dia belum berubah. Suatu perubahan itu tidak perlu diakui. Harus showing ya, not telling gitu not ya. telling. Jadi dia harus bisa membuktikan, memberikan kesadaran-kesadaran kognitif kepada orang karena persoalan-persoalan praksisme. Jadi kalau dia kemudian ya dia mengaku saya berubah dengan branding yang sedemikian rubah. Come on dude. Ini politik. Kalau saya nggak membeli. Nah, tapi kalau dalam cerita Troya tadi kan 10 tahun mencoba mendobrak gerbang, kalah terus gitu kan. Terus ganti strategi. Nah, ini apakah bisa dikatakan bahwa Prabowo melihat kayaknya ini memakai cara dekat dengan kaum Islamis, kaum itu tuh nggak efektif gitu untuk mencapai kekuasaan gitu. Jadi dia mengubah strategi dengan rangkul lawan gitu ya. Dan Pak Jokowi sendiri juga kan mungkin pakai strategi itu yang get your friend close, your enemy even closer gitu kan. Jadi ini dari segi strategi ini jadi menarik sekali nih Cak, dilihat ini Cak. Kalau dalam politik itu kan begini, orang dalam satu peperangan bisa terbunuh cukup sekali. Di dalam politik itu bisa terbunuh berkali-kali. Dan ini pasti disadari betul oleh Pak Prabowo. Ketika dia kalah 2 kali dalam 2 kali pemilu, maksud sih saya harus menggunakan metode yang sama berkali-kali tapi ingin menghasilkan hal yang berbeda. Ini kan nggak masuk akal. Dia 2 kali 2014 menggunakan kelompok-kelompok sayap kanan. 2019 menggunakan kelompok sayap kanan sekali lagi, ternyata dia gagal. Ya otomatis harus dirubah kalau ingin menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, dia coba dengan merangkul lawan, itu gayanya Sun Tzu gitu. Nah, tetapi perubahannya itu temporer atau permanen? Kaitannya, hubungannya dengan kaum radikal lah katakan aja gitu. Kaum Islamis lah gitu. Ya, kalau melihat dari metode-metode strategi politik dari berbagai pemimpin dunia yang akhirnya berakhir dengan totalitarian, saya kira nggak permanen. Kita lihat Hitler dengan penguasa sebelumnya kan juga asik-masik juga dengan mereka. Hitler malah memakai cara-cara pemilu kan? Maksudnya cara-cara demokratis. Cara-cara demokratis. Untuk naik ke tampuk kepemimpinan. Iya, dan dia berusaha menggalang populasi itu dengan menampilkan dirinya sebagai I'm a wise guy. Tapi pada akhirnya dia menjadi totalitarian juga. Demikian juga dengan Franco dan sebagainya. Nah, ya artinya ini memang satu metodologi untuk membuat branding supaya dia menjadi daya tarik. Dan ini bukan hanya Prabowo. Kalau saya lihat Cak Islah kan nge-tweet juga tentang Fadlizon. Fadlizon itu kan udah sangat konsisten nyerang Jokowi, merendahkan Jokowi kan, yang nyebut plonga-plongo dan macam-macam, sangat menghina Jokowi dan sangat dekat dengan kelompok HTI, FPI gitu ya. Tiba-tiba sekarang wah, Jokowi itu dianggap kayak hubungannya dengan Prabowo Jokowi itu rasional, mendadak cebong gitu. Betul. Dan ini akan semakin menjadi setelah tingkat kepuasan publik ternyata 90% terhadap Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi ini betul-betul menjadi satu tumpukan berlian hari ini di dalam konfigurasi politik kita. Dan otomatis siapapun yang menjadi antitesisnya Pak Jokowi hari ini pasti tingkat popularitasnya akan rendah. Makanya saya katakan kepada kalau di media sosial gitu, kalau kalian itu ingin meraih populasi sebanyak-banyaknya, kekuatan elektoral sebanyak-banyaknya, tapi di sisi lain kalian itu selalu mencaci maki Jokowi, ini strategi kampungan. Salah. Apalagi seperti Anies misalnya, ini kan buzzer-buzzernya selalu menghina Pak Jokowi. Loh, ini yang ngarahin kakak pembina yang dari sektor mana? Ini satu hal yang salah. Selain Anies ada Amin Rais, pendukung Amin Rais. Itu juga terus sama. Dia menginginkan electoral threshold. Nggak masuk akal, nggak kena hitungannya. Nah, cara itu yang dibuat
kuat yang dipakai hari ini oleh kelompoknya Pak Prabowo dengan memuji-muji Pak Jokowi, tapi ini dibutuhkan kepada masyarakat, dibutuhkan rasionalitas berpikir yang sangat-sangat logik di sini, bahwa ya ini adalah dalam rangka kebutuhan politik. Jangan berharap seolah-olah ini terjadi metamorfosis dari bagaimana Pak Prabowo akan bertindak, bagaimana Pak Prabowo akan berpikir. Saya nggak yakin juga, karena tabiat itu ya biasanya bawaan orok. Soal karakter ya. Soal karakter. Orang yang susah untuk berubah. Kaitannya dengan soal apakah ini metamorfosis atau enggak ya. Saya mau kembali ke soal persoanan ke Rizik Syihab. Waktu Rizik Syihab masih jaya-jayanya lah ya. Iya. Dari 3 capres ini, Cak, Anies Baswedan sowan ke Rizik Syihab kan, malah justru dia kemudian mendiskreditkan Universitas Paramadina di depan Rizik. Iya. Wah, api pembaharuan Islam sudah saya padamkan gitulah. Dia kayak caper gitu ke Rizik. Prabowo juga sowan ke Rizik saat itu kan, bahkan hubungannya mesra lah gitu dengan FPI. Yang tidak sowan itu hanya Ganjar. Nggak pernah ketemu dan nggak pernah berkunjung ke rumah Rizik Syihab pada zaman jaya-jayanya, apalagi sekarang gitu. Cak Islam melihat bagaimana Cak Islam membaca itu ya, hubungan capres dengan kalangan Islam garis keras itu, Tat. Saya melihat begini ya, di Indonesia ini kan sebenarnya ada kelompok-kelompok yang memang memilih untuk diam. Nah, kelompok ini adalah kelompok moderat sebenarnya. Kelompok-kelompok ini yang menyadari bahwa gerakan-gerakan dari sayap kanan di dalam sebuah politik itu memang tidak memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Tapi sekali lagi, strategi-strategi politik yang dilakukan oleh para politisi, termasuk Pak Prabowo, termasuk Anies, termasuk banyak sekali ya orang yang cenderung merangkul kelompok kanan. Itu kelompok kanan itu memang tidak pernah bisa menjanjikan sesuatu, karena satu hal, kelompok kanan ini kan cenderung pragmatis dalam cara berpolitiknya. Meskipun ada ideologi yang kuat yang bisa mendrive trajektori politik mereka, tapi pada akhirnya memang mereka ini cenderung pragmatis. Contoh, coba kekuatan Jair Bolsonaro, Brasil misalnya, yang merangkul kelompok-kelompok sayap kanan, right wing, bahkan kanan jauh pun mereka rangkul ya sama Jair Bolsonaro. Popularitasnya nggak lama itu. Memang Jair Bolsonaro kemudian terpilih, tapi hanya 100 hari dalam masa jabatan popularitasnya turun, sehingga kemudian publik tidak memberikan dukungan yang sangat signifikan terhadap pemerintahan dia. Dan ketika dia the second round-nya dia untuk race lagi, ternyata dia memang tidak terpilih. Ini adalah pola-pola yang sudah biasa terjadi ketika satu politisi menggunakan kelompok-kelompok right wing ini. Nah, persoalannya hari ini, kelompok-kelompok radikal hari ini yang masih berusaha digalang oleh kelompoknya seperti Pak Prabowo, memang tidak sengaja tidak dimunculkan. Dia paham dengan pola itu. Ya, saya nggak tahu ya. Kemarin misalnya salah satu orang FPI misalnya seperti Novel Bamukmin, dia mengatakan akan mendukung Prabowo. Belakangan kan nggak bersuara lagi. Ada sesuatu yang memang sepertinya, ini analisa saya, saya secara objektif. Kelompok-kelompok sayap kanan yang hari ini merapat ke Pak Prabowo itu sepertinya memang disapu dulu, ditaruh di bawah tumpukan karpet. Di bawah karpet dulu. Karena kalau ini muncul lagi, maka stigma yang akan melekat sama dengan 2014 dan 2019. Dan saya yakin kelompok-kelompok sayap kanan ini masih digalang oleh satu kekuatan politik, baik di Anies, baik juga di Pak Prabowo, atau bisa juga di kelompok Pak Ganjar. Bisa saja sebenarnya, tapi kita meyakini selama ini kan karena tidak melihat di atas permukaan. Dan juga kan kalau kita lihat track record Ganjar dan juga PDIP kan, dengan kelompok Islam Islam kanan kan sangat dimusuhi. Iya, sangat anti, dan mereka juga anti. Dan komitmen Pak Ganjar kan jelas bahwa dia akan melawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Itu jelas. Betul. Dan itu adalah salah satu narasi yang memang buat mereka itu seperti menjadi bom bunuh diri lah buat kelompok-kelompok kanan. Saya meyakini ya kelompok kanan pasti tidak akan merapat ke Pak Ganjar, dan Pak Ganjar juga mungkin saja tidak akan merapat kepada kelompok kanan. Kalau kita melihat ya angka ya, kita berdasarkan angka statis mulai dari 2014 sampai 2019, itu ada ekstraksi dari satu kelompok massa yang tidak pernah berubah pilihannya, sebanyak kurang lebih sekitar 15%. 15% ini adalah angka statik dari setiap pemilu ke pemilu. Exit poll-nya selalu 15% ini selalu menggunakan dukungan yang sama kepada satu politisi atau satu capres yang memang didukung oleh kelompok-kelompok kanan atau kelompok kanan jauh. Angka 15% ini nggak pernah berubah. Dan di 2024 ini angka 15% ini memang cenderung merapat ke kubunya Anies. Ini jelas. Nah, persoalannya apakah kalau Anies ini misalnya tidak jadi capres, ini akan lari kemana? Pasti dia akan kembali ke habitat awalnya. Selama 2014, 2019, exit poll 15% ini nggak pernah berubah. Dan dia tidak mungkin merapat ke PDIP. Karena dari hasil analisis kita ya, ini analisis, saya menyebutkan kita itu bukan saya pribadi. Ada satu lembaga gitu yang memang berusaha menganalisis secara indeks dari berbagai kelompok-kelompok radikal ini. Pasti dia akan kembali ke habitat awalnya, yaitu ke Pak Prabowo. Tapi apakah Pak Prabowo mau kekuatan 11%
15% ini masuk kembali kepada mereka dan kemudian membuat stigma branding bahwa dia itu sudah dekat ke Pak Jokowi, dia akan meneruskan program Jokowi. Apakah kelompok ini akan diterima? Menurut saya akan diterima. Ini zona nyamannya kelompok yang 15% ini, dan ini adalah tambahan elektoral, kekuatan elektoral kepada Pak Prabowo, tapi mereka akan disembunyikan. Mereka tidak akan dibiarkan untuk deklarasi secara terbuka. Nah, ini yang harus dipahami. Kenapa? Exit poll yang 15% secara statik dari 2014 ke 2019 ini tidak pernah satupun yang merapat ke kelompok-kelompok nasionalis. Tapi ya seperti yang saya bahas dari awal itu, bahwa di dalam politik ini kan strateginya bisa menghalalkan segala cara. Dan memang yang seperti saya bilang, saya selalu bilang dimanapun, atas nama agama, kepentingan-kepentingan politik itu memang cenderung melakukan upaya apapun tanpa melihat moral-moral etik dan sebagainya. Karena apa? Karena berbagai keculasan-keculasan strategi politik itu kan seolah-olah kan tetap terhormat. Ini yang memang selalu saya dengungkan di mana-mana. Makanya saya tidak pernah mau percaya terhadap politisi yang mengaku sudah berubah. Tidak mungkin. Kalau kita pelajari berbagai pemimpin-pemimpin diktatorian atau otoritarian di berbagai negara itu, memang dia betul-betul showing sophistication gitu. Ketika dia tampil itu seolah-olah dia itu glory, dia dengan ketegarannya yang luar biasa, seolah-olah dia tough gitu. Tapi ketika dia memimpin, pasti yang diajar itu memang adalah kepentingan-kepentingan elektoralnya sendiri. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.